Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Sebelum saya menjelaskan materi apa yang akan saya bahas, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Insa Sabila dengan NIM 230410693 dari kelas PGMI 3. Jadi teman-teman semuanya, pernah gak sih kalian merasa lebih paham sesuatu karena kalian menemukannya sendiri? Nah, itulah yang terjadi dalam metode pembelajaran Discovery, di mana siswa diajak untuk menemukan konsep-konsep dan ide-ide melalui penemuan sendiri. Yuk kita bahas lebih dalam tentang metode ini. Pembahasan pertama adalah pengertian metode pembelajaran Discovery. Discovery learning menurut para ahli seperti Jan Piaget dan Jerome Bruner adalah metode di mana siswa tidak hanya mendengarkan teori, tetapi aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Siswa menjadi peneliti, mengamati, menyelidiki, dan akhirnya menemukan sendiri konsep-konsep yang mereka pelajari. Contoh, misalnya di kelas sains, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menemukan bagaimana air bisa berubah menjadi es. Siswa akan mengamati dan mencoba prosesnya sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan dari guru saja. Pembahasan kedua adalah karakteristik metode pembelajaran Discovery. Ada beberapa karakteristik utama dari metode pembelajaran Discovery. Yang pertama, kemandirian siswa. Siswa belajar secara mandiri, merencanakan apa yang ingin mereka pelajari. Yang kedua, penghargaan proses pemahaman. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Yang ketiga, keterkaitan dengan dunia nyata. Penemuan yang mereka dapatkan seringkali terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, aktivitas siswa. Siswa terlibat dalam kegiatan langsung, bukan hanya mendengarkan. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa adalah aktor utama dalam proses belajar. Yang keenam, penggabungan pengetahuan baru dan lama. Pengetahuan baru dikaitkan dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Contohnya, di pelajaran matematika, siswa bisa belajar tentang konsep presentase dengan menghitung diskon di toko. Mereka akan langsung mengaitkan teori yang dipelajari dengan kehidupan nyata, seperti saat berbelanja. Pembahasan ketiga adalah tujuan metode pembelajaran Discovery. Menurut Bell, metode Discovery ini punya beberapa tujuan loh. Yang pertama, siswa lebih aktif. Proses belajar yang lebih aktif membuat siswa lebih terlibat. Yang kedua, mengidentifikasi pola. Siswa belajar cara mengenali pola, baik dunia nyata maupun dalam teori. Yang ketiga, melatih bertanya. Siswa dilatih untuk bertanya dan mencari jawaban yang bermanfaat. Yang keempat, membangun kerjasama. Siswa berbagi ide dan belajar mendengarkan pandangan orang lain. Contoh, misalnya, di kelas sejarah, siswa diminta mencari pola perubahan zaman dari masa kerajaan hingga modern. Mereka berdiskusi dengan teman-temannya dan saling berbagi informasi yang mereka temukan. Pembahasan keempat adalah manfaat metode pembelajaran Discovery. Menurut Jerome Bruner, metode Discovery Learning punya banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan belajar. Siswa lebih paham karena mereka menemukan sendiri. Yang kedua, penghargaan internal. Siswa merasa bangga dengan penemuan mereka sendiri. Yang ketiga, pembelajaran menyeluruh. Siswa belajar dengan cara yang komprehensif. Yang keempat, melatih daya ingat. Apa yang ditemukan sendiri cenderung lebih diingat. Contohnya, siswa yang melakukan percobaan tentang bagaimana tanaman tumbuh cenderung lebih ingat tentang proses fotosintesis karena mereka melihat hasilnya sendiri dan bagaimana proses fotosintesis tersebut. Pembahasan kelima adalah langkah-langkah penerapan metode pembelajaran Discovery. Nah, bagaimana sih cara menerapkan metode ini? Ada 6 langkah yang penting. Yang pertama, stimulasi. Guru memberikan rangsangan berupa pertanyaan atau masalah. Yang kedua, pernyataan masalah. Siswa mengidentifikasi masalah yang akan mereka selesaikan. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang keempat, pengolahan data. Data yang sudah dikumpulkan diolah menjadi jawaban. Yang kelima, verifikasi. Siswa memeriksa apakah jawaban mereka benar. Yang keenam, generalisasi. Menarik kesimpulan dari penemuan mereka. Contoh, misalnya, di kelas geografi, siswa diajak untuk menyelidiki fenomena cuaca. Mereka mengumpulkan data seperti suhu dan kelembapan, kemudian menarik kesimpulan tentang pola cuaca di wilayah mereka. Pembahasan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Discovery. Setiap metode pembelajaran tentu punya kelebihan dan kekurangan. Yuk kita bahas kelebihan metode pembelajaran Discovery. Yang pertama, siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, mereka lebih memahami materi karena menemukan sendiri.
Yang ketiga, mendorong siswa untuk belajar mandiri dan percaya diri. Kekurangan metode pembelajaran discovery. Yang pertama, memerlukan waktu lebih lama untuk belajar. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang handal seperti bahan ajar dan teknologi. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat langsung terbiasa dengan metode ini. Contohnya, di kelas fisika, siswa mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menemukan jawaban eksperimen. Tapi, ketika mereka berhasil, hasilnya akan lebih memuaskan dan lebih melekat di ingatan mereka. Jadi, kesimpulannya adalah metode pembelajaran discovery ini membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya, tapi manfaatnya luar biasa. Siswa menjadi lebih mandiri, kreatif, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam. Ayo kita terapkan metode ini dan lihat siswa menjadi peneliti kecil yang hebat. Terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat, dan temukan hal-hal baru di sekitar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.